Halo semua, di video kita kali ini kita akan lanjutkan untuk aplikasi medsos kita. Setelah kemarin kita buat fitur untuk searching usernya, sekarang di sini kita akan buat fitur untuk suggest usernya yang ada di bagian kanan yang ada di sini. Nah, untuk suggest usernya sendiri, kita tinggal edit untuk data dummy yang ada di bagian kanan. Kemudian kita implementasikan endpoint yang sudah kita buat, yaitu endpoint yang ini, follow, check limit user. Nah, kita tampilkan untuk fitur get 5 limit user ID. Tampil di bagian kanan nanti di sini. Nah, ini kita langsung coba implementasikan ke dalam codingan kita. Kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama di sini sebelum kita masuk untuk bagian refactor di bagian home view-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang saya ubah di bagian searching view-nya. Yang saya ubah itu untuk bagian set error-nya. Di sini set error-nya saya masukkan ke. Jadi pada saat kita lakukan searching dan berhasil, set error-nya kita buat nol atau kosong kembali. Jadi error-nya tidak bakal tampil. Dan juga di bagian bawah. Nah, error-nya ini saya tambahkan untuk styling supaya tampilannya lebih menarik. Jadi saya buat teksnya ke tengah, kemudian ukuran teksnya yaitu teks XL dan ganti warna dari teksnya dan kasih margin atas 8 yaitu untuk menampilkan error-nya apa. Nah, ini sedikit perubahan di bagian searching view-nya dan kita coba refactory bagian home view. Nah, di home view-nya sendiri di sini kita coba refactory bagian bawah, yaitu aset bagian kirinya ini, yang ini. Nah, di bagian asetnya sendiri, di sini kita bisa buat komponen. Nah, komponen untuk menampung bagian user yang bagian sini. Jadi kita bisa buat komponen untuk bagian div-nya ini, dari sini sampai di bawah sini. Ya, nanti komponennya kita bisa gunakan di file-file lain. Nah, ini kita bisa hapus. Kita buat komponen. Di folder komponen, kita sebut saja namanya list user. List user.jsx. Kita buat komponen rafce. Dan di dalam returnnya kita paste ke sini. Nah, di sini kita bisa hapus yang tidak dibutuhkan. Kayak key-nya tidak perlu dulu. Image-nya kita hapus dulu. Sama bagian yang ini. Nah, kemudian kita tinggal panggil komponennya di dalam home view kita. Berarti di sini kita tinggal panggil list user. Ini kita cek tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian di dalam bagian kanannya ini kita coba implementasikan endpoint-nya sekarang. Yaitu endpoint limit usernya. Yang ini. Kita get 5 user yang belum kita follow. Kita bisa copy endpoint-nya. Yang ini. Kemudian masuk ke dalam codingan. Kita coba atur di dalam komponen list usernya sekarang. Nah, di list user, kita buat cons. Ini untuk ambil data usernya nanti, kemudian set user. Sama dengan use state. Yang mana di sini kita buat berupa array kosong. Kemudian cons, kita buat untuk fitur loadingnya. Set loading, use state, bernilai false. Kemudian kita coba ambil endpoint-nya atau data dalam endpoint-nya. Kita buat di sini get user data. Sama dengan asing panah. Nah, pertama kita set dulu loadingnya bernilai true. Jadi kita jalankan loadingnya. Kemudian kita coba gunakan try catch and finally. Di finally-nya kita matikan loadingnya. Set loading bernilai false. Dan di catch-nya, kayaknya kita coba log saja errornya apa. Nah, kemudian di dalam try, kita ambil data berdasarkan endpoint-nya. Di sini data, wait, custom API, titik method get, URL-nya tadi, /follow/user. Yang ini. Nah, kemudian di sini dia butuh token. Nah, tokennya kita bisa ambil dari stat kita.
Nah, di sini kita sudah buat ya untuk pengambilan state-nya dari storage. Kita tinggal pasang ke sini. Kemudian kita perlu import use out storage. Dan kita tinggal pasang. Kita pasang ke sini. Di bagian headers, authorization, kemudian barrier. Kita tinggal panggil token yang kita dapatkan di dalam storage. Kemudian kita tinggal log saja dulu, kita cek kita dapat datanya atau tidak. Log data titik data. Ini kita cek, kita masuk ke web browser. Kita reload dulu, kemudian kita inspect console. Nah, di sini kita dapat data dari, nah ini masih postingannya bukan usernya. Nah, ini karena kita belum gunakan useState untuk render get user data kita. Kita gunakan use effect. Kemudian di dalam use effect kita tinggal panggil get user data dan di sini kita buat dependensinya array kosong. Oke, cek lagi. Masuk ke web browser. Nah, di sini kita dapat 5 data user kita. Nah, ini ada Rara Akif, kemudian ada image-nya juga dan nama username-nya. Nah, ini kita coba masukkan ke dalam state, kemudian state-nya kita coba looping. Nah, kita masukkan dulu ke dalam sebuah state, yaitu state bernama user. Set users, yaitu state yang ada di atas sini. Kita masukkan data, titik data. Kemudian, kita coba looping untuk state-nya. Nah, kita looping di bagian bawah, di sini. Nah, tapi sebelum itu kita buat dulu untuk fitur loading-nya. Sini untuk fitur loading. Kita buat di sini jika terjadi loading. Maka kita tampilkan div dengan spam. Sini class loading spinner, kemudian loading XL untuk ukurannya. Nah, di dalam div-nya ini kita buat dia rata tengah, flex, yes device center, align center, item center, kemudian wave full. Dan di sini yaitu untuk else-nya. Selain itu, maka kita coba cut div yang ada di sini masuk ke sini. Oke. Nah, kemudian di dalam else-nya ini kita buat lagi fragment baru supaya kita bisa looping div-nya. Nah, untuk fragmentnya di sini kita looping user map. Untuk setiap itemnya kita sebut namanya user. Kemudian panah. Nah, ini kita masukkan ke dalam looping kita ke sini. Selanjutnya kita buat setiap div-nya ini unik atau setiap datanya itu unik nantinya. Nah, di sini kita bisa masukkan untuk user ID sebagai key-nya. Kemudian untuk gambar, nah di sini gambarnya kita tampilkan ke dalam source. Nah, karena ada gambar yang tidak ada atau ada user yang tidak memiliki gambar, kita bisa import lagi, yaitu user profile from asset image user.png. Di sini kita tinggal buat kondisinya. Di source-nya berarti jika user image-nya ada, maka ini user image ada, maka kita tampilkan user image-nya. Kalau tidak ada, berarti kita tampilkan user profile. Nah, selanjutnya di bagian bawah, di sini kita coba tampilkan full name sama username-nya. Nah, pertama full name-nya dulu. Nah, full name-nya kita coba buat dia berupa link. Di sini link. Ini tutup linknya. Kemudian linknya nanti itu mengarah ke detail dari usernya. Sini to. Kita gunakan backtick. Slash.
Di sini untuk user titik username. Yang ini juga kita masukkan username-nya di sini. User titik username. Dan di bagian sini kita tampilkan untuk full name-nya. User titik full name. Oke, kemudian untuk button-nya. Button-nya di sini kita buat dia lebih transparan. btn ghost. Dan text info. Kita cek dulu. Reload. Nah, di sini sudah tampil untuk data user yang belum kita follow. Untuk suggest-nya. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan suggest user-nya. Nah, kemudian kenapa kita perlu buat komponen di sini? Karena contohnya kalau kita gunakan atau kita login pakai user yang belum follow siapapun. Nah, contoh di sini saya login pakai user bernama yance@mail.com. Yang mana user Yance ini dia belum follow user apapun. Nah, di sini bakal kosong tampilannya kayak gini. Nah, dari data kosongnya ini kita bisa tampilkan list user yang bisa dia follow. Nah, di sini berarti kita masuk ke dalam bagian home view lagi. Kita buat kondisi di bagian main-nya ini. Yang bagian main dari sini, yang ada di sini, kita buat kondisinya. Nah, berarti di sini kita buat di dalam main. Di sini kita coba buat kondisi jika fits. Ya, jika fits-nya itu tidak ada, fits length itu tidak ada, atau fits length-nya itu ada, maka kita coba tampilkan yang ini, div yang di bawah sini, ke dalam. Nah, selain itu, maka kita coba tampilkan data dari list usernya. Nah, di sini kita tinggal panggil list user. Oke, seperti ini. Kita coba cek langsung. Nah, ini jika usernya belum ada yang di follow ya, tampil seperti ini. Nah, ini kita bisa styling. Untuk stylingnya kayaknya kita bisa ambil dari sini. Nah, ini wavefull. Kemudian gap. Kita masukkan ke list user. Tutup, tutup. Cek lagi. Oh, ke atas, sorry. Di sini kayaknya kita bisa gunakan flex call. Nah, kemudian kita buat sini width-nya sudah full. Dan kayaknya di sini item center gap MB. Di sini kayaknya MY auto. Kemudian height-nya full, wave full, dan MX auto. Jadi kayak gini, kita kasih margin atas saja. MY 50. Jadi ini ya daftar user yang kita bisa follow. Ini kita bisa styling lagi. Ini kayaknya item center tidak usah. Kemudian kita kasih width-nya CDW 3XL. Cek dulu. Nah, jadi seperti ini kita bisa perkecil lagi. Sini W 2XL. Nah, mungkin kayak gini. Nah, di sini kita bisa kasih background. Di sini BK base 200. Ini warnanya nggak terlalu kelihatan. Mungkin BK base 100. Nah, kayak gini. Ini W-nya kita bisa hapus wavefull. Dan kita kasih padding. Padding 30. Terlalu tinggi, 10 aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi daftar list user yang kita bisa follow kalau kita belum follow siapa-siapa di sini atau following kita masih kosong.
Oke. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk bagian suggest user yang kita buat. Di video berikutnya kita akan coba aktifkan fitur dari follow usernya ini. Yaitu kita jalankan fitur untuk follow dan juga unfollow dari usernya. Jadi jika tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.